Shalom, semangat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak semua, adik-adik semua yang ada di rumah. Kembali lagi ya bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu, kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Ayo sebelumnya adik-adik sudah mandi? Ada yang masih di dalam kamarnya masih baring? Ayo semangat sekolah minggunya, sudah siap? Semua adik-adik harus sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah pakai baju yang rapi. Karena kita mau memuji nama Tuhan. Nah untuk itu kita mau menaikkan satu pujian, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah menjaga kita sepanjang malam. Mari adik-adik semua yang sudah siap ya beribadahnya, ayo bangkit berdiri semua. Kita mau memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sebagai doa pada pagi hari ini. Sebagai doa kita ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Kita katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Bersyukur, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Kudus, terima kasih. Sekarang semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersama-sama berdoa. Hati kami penuh dengan nyanyian dan syukur bagi Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan Yesus telah menjaga istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan baru dan semangat yang baru. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memuji dan muliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah hari Minggu. Berkatilah ibadah kami hari ini ya Tuhan, dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetap ya, berdiri ya. Kita angkat pujian lagi, dengar Dia panggil nama saya. Ayo, sama-sama kita mau muji nama Tuhan. Kita mau dengar panggilan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Dengan gerakan semua ya. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya juga Dia panggil namamu. Harus jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Kepada siapa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya, kita memuji Tuhan berarti kita mau menjawab panggilan Tuhan untuk beribadah. Adik-adik semua sudah semangat? Semangat ya. Untuk itu ya, sekarang adik-adik duduk dulu ya. Duduk dulu, siapkan Alkitabnya. Nah, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita mau membaca firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepalanya sambil duduk ya. Ayo.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bantulah kami untuk memahami maksud kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami akal budi dan pengertian. Pimpinlah kami agar dapat fokus membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita ya terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 10 yang nanti dibacakan oleh Kakak Lita. Iya, adik-adik semua sudah siap Alkitabnya? Pembacaan kita kali ini terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 10 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tanah orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin." Iya, sekarang lepas dulu Alkitabnya, tapi jangan ditutup ya, masih terbuka karena kita nanti akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi adik-adik semua, ayo bangkit berdiri lagi ya. Kita mau senang-senang memuji Tuhan. Kalau kau suka hati, ayo kalau kau suka hati nanti kita tepuk tangan ya. Kemudian injak bumi dan bilang hore. Ada 3 ya. Nah sekarang kita bersama-sama mau menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati dengan gerakan. Bumi
pernah dengar lagunya? Maju 3 langkah, goyang pinggulnya. Semuanya gerak ya, biar gak ngantuk pagi-pagi ibadah. Biar kita tidak ngantuk, kita sama-sama angkat pujian. Maju 3 langkah. Ayo semua dengan gerakan. Goyang pinggulnya, maju 3 langkah, goyang pinggulnya. Berjalan berputar, membuat lingkaran sambil tepuk tangan memuji Tuhan. Goyang kaki, 3 langkah, goyang kakinya. Mundur, mundur 3 langkah, goyang kakinya. Berjalan, berjalan berputar, membuat lingkaran sambil tepuk tangan memuji Tuhan. Cuti petik jarinya, ayo mundur 3 langkah, petik jarinya. Berjalan berputar, membuat lingkaran memuji Tuhan. Iya, semuanya kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Harus senang hati, sukacita, agar Tuhan juga senang ya. Sekarang adik-adik semua silahkan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengar, simak, dan dimengerti ya. Kami persilahkan kepada Kakak Beta. Cek, wis. Dada suaranya. Nah, adik-adik, kita mau dengar cerita, tapi kakak mau review dulu, mau ingat-ingatin adik-adik. Adik-adik ingat gak sih cerita minggu lalu apa? Ingat gak? Ada bayi kecil yang harus dihanyutin di sungai. Siapa nama bayinya? Gak dengar aku. Wah, Kak Aldonya yang nyahut di belakang. Jangan kalah sama Kak Aldo ya, kalian juga harus nyahut. Namanya Musa. Hari ini kita juga mau dengar cerita tentang Musa, tapi Musanya udah gede, udah lebih tinggi dari Kakak Beta. Oke ya. Namun sebelum itu kita lipat tangan dulu, tutup mata. Kita mau berdoa, lipat tangannya 1, 2, 3. Ikutin Kakak Beta. Tuhan Yesus, hari ini kami mau dengar cerita firman Tuhan. Bantu kami untuk bisa paham kebenaran firman Tuhan. Berkati Kakak Beta dan kami semua agar bisa memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kalau minggu kemarin kita cerita waktu Musanya masih kecil, masih digendong begitu. Hari ini kita mau cerita tentang Musa yang udah besar, yang udah ganteng, udah wow, udah the best, udah keren. Walaupun Musa jadi anak asuhnya Firaun, dia tetap kerja keras, dia tetap punya tanggung jawab, dia masih semangat untuk bekerja. Nah, adik-adik, tapi biarpun Musanya sudah diangkat jadi anaknya Firaun, kehidupan orang di sana, apalagi orang Israel, tetap sedih, tetap kasihan sekali. Kenapa? Karena di sana orang-orang Israel masih dijadikan budak, orang-orang yang kecil, yang disuruh-suruh, yang bisa dimarahin. Sedih sekali hidupnya di sana.
Tapi walaupun dalam kesedihan karena pemerintahan oleh Firaunnya, ada tangisan, ada macam-macam pokoknya. Di sana mereka tetap berdoa sama Tuhan, walaupun dihina, walaupun disiksa, walaupun nangis-nangis, mereka tetap berdoa sama Tuhan. Tapi walaupun begitu adik-adik sudah berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah lupa sama mereka. Tuhan selalu ingat, oh iya, ada bangsaku di situ di Mesir katanya. Mereka sedang menderita. Akhirnya Allah memilih satu orang untuk membebaskan orang Israel waktu itu. Nah, orang yang dipilihnya adalah Musa. Ketika Tuhan mau panggil Musa, adik-adik, Musanya lagi menggembalakan hewan ternaknya. Apa hewan ternak itu apa aja? Ada kambing, ada domba. Sapi bisa nggak digembalakan adik-adik? Wah nggak. Nanti adik-adik coba cek ya. Sapi bisa nggak? Kerbau bisa nggak? Nanti kita coba cek ya. Tapi waktu itu Musanya sedang mengembalakan kambing domba. Nah, ketika Musa sedang menggembalakan, Tuhan panggil Musanya. Dengan cara gimana? Tuhan gak panggil Musa gitu. Belum Tuhan belum panggil kayak gitu. Tuhan bikin ting katanya begitu. Ada semak-semak yang ada apinya. Ngeri kan? Udah sore, ada semak-semak, ada apinya lagi. Tapi semak-semaknya gak kebakar. Biarpun ada apinya besar, nggak ada asap yang bau. Ada bau kebakaran? Enggak. Di sana apinya enggak membakar semak-semak. Musanya takut kan? Wah, apa ini? Kenapa begini gitu? Kok ada api? Tapi kok enggak kebakar? Di saat Musa sedang bingung, Musanya dipanggil dari semak-semak itu. Siapa yang manggil? Allah, Tuhan yang panggil. Dia bilang gini, Musa. Wah, kata Musa, ini bukan hantu, ini bukan roh jahat yang panggil aku, tapi Tuhan. Karena Musa yakin itu Tuhan, jadi dia jawab begini, ya Allah katanya. Karena Musa penasaran, dia sambil jawab ya Allah, dia sambil deket. Ya Allah, kata Allah, jangan dekat. Kenapa, Dedek? Karena di mana Allah berada itu berarti tempatnya tempat kudus. Kalau Musa mau masuk ke situ, Musa harus lepasin apa? Lepasin sendal, lepasin kasutnya begitu supaya dia tidak menginjak tempat kudusnya Allah. Nah, di saat dia sudah maju, terus Allah bilang, sedih katanya, kasihan melihat bangsa Israel menderita. Jadi kamu saya utus untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dari Firaun yang jahat, ke tempat tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Wah, Musanya mikir. Musanya mau enggak? Wah, nanti ya kita lanjutin Musanya mau apa enggak di minggu yang akan datang. Oke? Adik-adik, kita udah lihat dong, Tuhan sudah menyertai kehidupannya Musa sampai dia besar. Tuhan juga sudah menyertai kehidupan bangsa Israel di saat mereka sedih, di saat mereka menderita, di saat mereka tetap disiksa, disuruh-suruh gitu. Tuhan tetap lihat keadaan mereka. Dan Tuhan memberikan jawabannya dengan cara mengutus Musa. Karena apa? Karena Allah peduli dan mengasihi anak-anaknya. Termasuk juga dong kita, karena kita apa? Kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Allah. Walaupun sekarang kita masih dalam COVID, masih dalam pandemi yang masih panjang sekali,
kita tetap dikasihi sama Tuhan. Kita tetap dipedulikan sama Tuhan. Jadi jangan takut, karena Tuhan ada sama-sama kita dong. Tuhan ada jaga kita dong. Tapi jangan nakal juga. Biar Tuhan jaga, Tuhan peduli sama kita. Tuhan kan kasih kita hikmat di kepala. Jadi jangan juga lalu merasa Tuhan menyertai dan menjaga lalu nggak pakai maskernya. Nggak boleh. Dengan hikmat kita tetap semangat pakai masker, jaga kesehatan. Jangan mau dong jadi orang-orang yang tidak memakai hikmat dari Tuhan. Karena kita percaya Tuhan menjaga kita dengan cara memberikan kita hikmat. Oke adik-adik, oke ya. Sekarang kita mau berdoa. Beta diri ini lagi nih. Doa yang panjang, awas loh. Mentang-mentang kakak beta doanya panjang lalu kalian pergi ke sana kemari. Ya kakak beta kasih jalan dulu. Kalian mau minum dulu. Minum. Oke, sudah? Goyang kiri dulu, goyang kanan. Putar kiri, putar kanan. Oke. Enough. Sudah tadi kakak Yeti menyanyi. Kita doa, gak usah ikutin kakak beta. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang begitu hebat. Kami lihat betapa hebatnya Tuhan membantu, peduli, mengasihi bangsa Israel yang sedang menderita. Tuhan menyertai kehidupan mereka, bahkan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang kami juga percaya janji Tuhan tetap sama kepada kami anak-anak Tuhan di saat kami mengalami masa pandemi yang masih berlangsung. Tuhan tetap jaga kami, Tuhan tetap lindungi kami dengan memberikan hikmat kepada kami untuk boleh melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, dari pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Engkau menyertai mereka, memberkati mereka dalam setiap keputusan yang mereka ambil, agar mereka boleh mengambil keputusan yang bijaksana sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Buat orang-orang yang terkena dampak pandemi, para dokter, para perawat, para tenaga medis, siapapun itu mereka Tuhan, Engkau menyertai mereka yang berada di garda terdepan, kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepada mereka, untuk dengan kasih mereka boleh semangat merawat orang-orang yang sakit dan tekun dalam melayani kami yang sakit. Begitu juga buat orang-orang janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang miskin. Engkau memberkati kehidupan mereka dalam setiap cita-cita dan harapan, dalam setiap perjuangan kehidupan yang mereka lakukan. Apapun yang menjadi kesedihan, menjadi kebimbangan buat mereka, Tuhan yang berkati, Tuhan yang beri jawaban buat mereka, supaya mereka tahu kalau Tuhan selalu menjaga mereka dan bersama-sama dengan mereka untuk melewati kehidupan mereka. Begitu juga buat pelayanan kami masih lewat online. Tuhan bantu kami untuk boleh tetap semangat untuk ibadah sekolah minggu lewat live streaming. Begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu kami, Engkau menyertai, memberkati setiap kehidupan, setiap tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan kami yang hari ini pelayanan, ada pemain musik, ada live streaming atau siapapun itu, Engkau menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Dengan hikmat-Mu kami boleh melayani Tuhan lebih baik lagi ke depannya, dan dengan hikmat Tuhan juga memampukan kami untuk boleh memberikan yang terbaik. Dan dalam segala sesuatunya juga Tuhan, kami mau berdoa buat kami yang sedang lipat tangan, yang sedang tutup mata, yang sedang duduk manis berdoa saat ini. Engkau menyertai kami, kesehatan, kekuatan, kepintaran, akal budi, dan hikmat ketika kami mau sekolah. Banyak tugas-tugas,
harus bikin video, harus nonton video, harus baca buku lewat HP. Engkau bantu kami ya Tuhan, untuk kami boleh paham apa yang disampaikan oleh guru-guru kami, dan berikan kami kesehatan agar kami boleh semangat dalam pertumbuhan dan dalam apapun yang kami kerjakan. Bantu kami untuk boleh menjadi anak-anak yang pintar, sehat, kuat, dan anak-anak yang membanggakan orang tua kami, bahkan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan mama papa kami yang bekerja berusaha mencari uang buat kami. Engkau menyertai kehidupan mereka, kesehatan dan kekuatan Engkau berikan, akal budi ketika mereka harus bekerja berusaha mencari uang buat kami. Engkau yang memberkati segala sesuatunya, dan ketika mereka mendidik kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan melalui kami boleh menjadi berkat buat orang lain dan peduli dengan sekitar kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Terima kasih sama Kakak Beta buat cerita firman Tuhannya hari ini. Nah, tadi sudah dikasih ayat hafalannya belum? Belum Kakak Beta? Belum ya. Nanti ayat hafalannya ya, adik-adik semua buka pada Yesaya pasal 59 ayat 1. Ayo buka, cepat. Iya, Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, sekarang ya tutup Alkitabnya, nanti dihafal ya sebagai tugasnya minggu ini. Nah, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Kita mau memberikan persembahan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sekarang mari kita memberikan persembahan untuk pelayanan sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kami memberikan persembahan ini dengan sukacita sebab segala berkat Tuhan telah kami terima. Berkatilah persembahan syukur kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nanti persembahannya bisa ditransfer atau melewati kakak-kakak sekolah minggu atau lewat kakak Beta boleh dititipkan. Nah, kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Semua tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Beta. Wah, kita udah di penghujung nih. Sekarang kita mau doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami. Kami selalu memohon kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi, dan memelihara kami di dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi kami, agar kami bisa melakukan aktivitas kami selanjutnya dengan sehat dan bersemangat. Dan di akhir ini Tuhan, ketika kami mau menerima berkat Tuhan, adik-adik berdiri,
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik sekalian yang ada di rumah dan kakak-kakak semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kakak Beta. Nah, ibadah kita telah selesai ya. Semoga Tuhan Yesus berkati kita sepanjang minggu ini dan minggu depan. Ingat, harus sudah siap ya. Ibadahnya harus sudah bangun pagi-pagi, mandi, gosok gigi, pakai baju yang rapi, nanti dipoto ya. Ada waktunya nanti kakak-kakak akan minta kirimkan foto pada saat ibadah sekolah minggu. Mau hadiah kan? Hadiah Natal untuk tahun ini, tapi yang ada fotonya pada saat ibadah. Siap? Oke, terima kasih ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sepanjang minggu ini. Bye-bye. Sudah?